Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Fajar MAG. Saya mengambil judul Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul setelah Jahmiyah dan kemunculannya di zaman tabi'in. Mu'tazilah terpengaruh oleh firqah Jahmiyah di zaman Hasan al-Basri. Secara sejarah, Mu'tazilah lebih dahulu daripada Jahmiyah. Akan tetapi pengaruh Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh Jahmiyah dengan beberapa perkara yang dicatat dalam masalah asma wa sifat. Mu'tazilah diambil dari kata i'tizala, yaitu memisahkan diri atau melepaskan diri. Secara bahasa, Mu'tazilah adalah firqah yang memisahkan diri. Adapun sebab penamaan Mu'tazilah ini berbagai pendapat. Pendapat yang paling kuat ketika Uwasyah bin Atha berada di suatu majlis Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Hasan al-Basri ditanya, bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar? Karena Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir, Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kamil iman, sempurna imannya. Sebelum Hasan al-Basri menjawab, karena dia berhadapan dengan Khawarij dan juga Murji'ah, Uwasyah bin Atha tiba-tiba menyeletuk, padahal dia berada di suatu majelis dan dia adalah muridnya Hasan al-Basri. Ia menjawab, wahai imam, menurutku orang ini bukan kafir dan juga bukan mukmin. Sehingga Uwasyah bin Atha ini tidak mempunyai adab kepada gurunya. Pendapat Uwasyah bin Atha ini adalah fil manzilah baina manzilatain, di antara dua kedudukan, mukmin dan juga kafir. Hal ini adalah bid'ah baru yang dicetuskan oleh Uwasyah bin Atha. Menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang belum sampai kufurnya, dia masih beriman, hanya saja naqisul iman, imannya kurang. Kemudian Uwasyah bin Atha diusir oleh Hasan al-Basri dan dia menyepal ke suatu tiang masjid dan diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang zahid, orang yang ahli ibadah, zuhud terhadap dunia. Dia termasuk membuat pemikiran Mu'tazilah yang laris dan dia adalah ahlul bid'ah dan zuhud, sehingga sebagian penguasa suka dengan Amr bin Ubaid. Ada 20 pokok yang termasuk pemikiran Mu'tazilah, akan tetapi para ulama mengambil 5 pokok saja, dan yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar di dalam sebagian kitabnya, ia mengambil 2 pokok saja di antara 5 pokok tersebut. Yang pertama adalah at-tauhid dan yang kedua adalah al-adl. Pokok yang pertama adalah at-tauhid. Allah esa dengan zatnya, tidak boleh disangkut pautkan dengan sifat-sifatnya. Mereka terkena subhat, yaitu menetapkan sifat dengan dalil a'rad, dan mereka melazimkan a'rad dengan sifat jism, yaitu sifat Allah ada perubahan, dan kalau begitu Allah tidak boleh punya a'rad karena Allah jism. Intinya mereka punya logika bahwasannya Allah satu zat, tidak boleh disifati dengan a'rad. A'rad menurut mereka itu adalah seluruh sifat. Kesimpulannya, Allah hanya zat yang kosong dari seluruh sifat. Tidak ada sifat ilmu, apapun tidak ada sifatnya. Kata mereka, kalau Allah punya ilmu, maka ilmu tersebut butuh tempat. Kalau misalnya mereka butuh zat Allah, berarti suatu zat yang baru akan nempel pada zat Allah, sehingga mereka menolak seluruh sifat dan mereka mengucapkan bahwa sifat Allah itu adalah makhluk dan tidak azali. Adapun subhat mereka, jika menetapkan sifat, maka sifat azali akan azali juga bersama zat Allah. Jika demikian, Tuhan akan berbilang, kata mereka, di zaman azali ada zat Allah, ada 2 sifat, berarti ada 3 Tuhan, karena di antara sifat Tuhan itu ada keazalian sifatul kalam. Maksudnya, ciri yang paling utama
daripada Tuhan adalah qadim. Qadim dia azali, hanya berlaku pada zat Allah, maka akan menjadi Tuhan. Maksud mereka ada satu zat tanpa sifat. Ini khayalan, murni khayalan. Ini dari falsafah, sehingga masuk ke dalam benak mereka dan mereka menolak sifat-sifat Allah. Mu'tazilah ini seperti Jahmiyah. Adapun mereka menamakan misalnya nama-nama Allah, kata mereka al-asma al-mujarradah. Nama-nama Allah tidak mengandung makna dan tidak mengandung sifat. Contohnya al-alim, bahwa Allah tidak mempunyai sifat maha mengetahui, dan juga al-ghafur, bahwa Allah tidak mempunyai sifat maha pemaaf. Makanya asyairah buntah dengan sifatul ma'ani. Kita mengatakan bahwa Allah azali. Allah itu satu kesatuan dengan sifat-sifat, bukan zat yang dirangkai dengan sifat-sifat. Seperti yang kita ketahui, ada batu, langsung ada sifatnya keras, itu menjadi satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah, jangan dibayangkan ada zat yang kosong tanpa sifat. Itu hanya zat khayalan yang ada di benak mereka, Mu'tazilah. Ini berkembang bid'ah-bid'ah lain, bid'ah khalqul Quran. Kata mereka, Al-Quran adalah makhluk. Allah tidak memiliki sifatul kalam, tapi Allah menciptakan suara di pohon, didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun Allah tidak memiliki sifatul kalam, berarti melazimkan bahwa Allah adalah sifatul kalam. Kalau Allah mempunyai sifat, maka musyrik bagi mereka. Jadi tauhid menurut mereka yaitu menolak sifat-sifat. Kita ahli sunnah wal jamaah, tauhid menerapkan sifat. Bagaimana Tuhan tidak bisa berbicara, bagaimana Allah tidak memiliki sifat. Hal ini meluruskan bid'ah yang lain. Seperti diantaranya, yang pertama, Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, Allah istiwa, artinya istawula, tidak ada di atas, berarti Allah jism. Yang ketiga, Allah tidak dilihat di akhirat, kata mereka Mu'tazilah. Ini semua menyelisihi dalil. Mereka akhirnya harus menolak Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah, karena akal mereka terjebak dengan pemikiran falsafah. Ini sangat berbahaya. Pokok yang kedua yaitu al-adlu. Ibnu Qayyim berkata tentang Mu'tazilah menolak sifat dan menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Yang pertama, Allah harus berbuat yang terbaik bagi manusia. Itu menurut pemikiran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu perbuatan hambanya itu bukan ciptaan Allah. Kalau Allah menciptakan perbuatan hamba, berarti Allah tidak adil. Mereka dijuluki Qadariyah. Bahwa Rasulullah SAW berkata Qadariyah adalah majusinya umat ini, yaitu Mu'tazilah. Majusi itu ada dua penyembah, yaitu api dan juga matahari. Dan yang ketiga yaitu akal bisa independen merdeka dalam menetapkan syariat hukum-hukum. Pokok yang ketiga yaitu al-wa'ada al-wa'id. Al-wa'ada artinya janji, maksudnya orang yang berbuat baik wajib bagi Allah masukkan ke dalam surga. Dan al-wa'id artinya ancaman, maksudnya orang yang berbuat dosa besar dan dia tidak bertaubat, wajib bagi Allah masukkan ke dalam neraka. Bahwasannya mereka menolak syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang keempat yaitu al-manzilah baina manzilatain. Bahwasannya orang yang melakukan dosa besar, dia bukan kafir dan juga bukan mukmin di dunia. Adapun hukum di akhirat yaitu kekal di neraka, meski nerakanya tidak sama dengan neraka orang kafir. Pokok yang kelima yaitu al-amru bil ma'ruf wan naharu 'anil munkar. Bahwasannya selama ada kemampuan wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Akidah Mu'tazilah mengatakan wajib memberontak kepada penguasa yang zalim jika mampu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan wajib bersabar dan tidak boleh memberontak selama penguasa atau pemimpin masih muslim.
Apabila wajib memberontak kepada penguasa yang zalim jika mampu, maka ia mengikuti aliran Mu'tazilah. Kita ingin meninggal di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena banyak mudarat yang dilihat oleh Ahlussunnah bahwa memberontak itu menimbulkan pertumpahan darah antara muslim dan juga muslimah. Apalagi sang penguasa masih dihukumi muslim serta anak buahnya juga. Maka seseorang harus berusaha di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan meninggalkan ahlul bid'ah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.